Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas topik khusus MyMikroTik yaitu konfigurasi dasar DHCP server dengan dua segmen IP yang berbeda. Adapun topologinya sebagai berikut. Nah, untuk topologi pada video sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Kita sudah berhasil men-setting atau mengkonfigurasi router kita sampai terkoneksi ke internet. Nah, untuk topologi hari ini, pada video kali ini kita tambahkan DHCP server pada port 4 dan port 5. Port 5 kita distribusi sebagai segmen 188, dan untuk port 4 kita jadikan distribusi dari DHCP servernya pada segmen 10.1. Nah, untuk link video sebelumnya sudah saya sediakan di atas sebelumnya. Teman-teman bisa klik dan lihat video pertama. Nah, untuk simulasi kita simulasikan sebagai karyawan dan tamu pada suatu perusahaan ya. Jadi port 5 kita gunakan sebagai portnya karyawan untuk segmen 188, dan untuk tamu di port 4 untuk segmen 10.1. Adapun konfigurasi DHCP servernya kita konfigurasi dua kali ya. Pertama kita pakai wizard, yang kedua kita pakai manual. Untuk status only dan add ARP policies akan saya jelaskan dalam praktek kali ini. Oke, kita masuk ke dalam router terlebih dahulu, penggunaan winwalk dengan MAC address. Oke, kita cek dulu apakah settingan untuk IP di laptop kita. Nah, kita sudah aktif Optennya, kita nggak ada setting secara manual, dan kita cek dulu koneksi internetnya. Nah, saat ini kita belum bisa terkoneksi ke internetnya. Kita lanjut masuk ke MikroTiknya. Pertama kita setting interface terlebih dahulu ya. Untuk port 5 kita sesuai topologi ini, port 5 sebagai karyawan. Sebagai karyawan kita tinggal tambahin kayak gini saja biar kita enak tak gampang untuk monitoringnya. Setelah itu port 4 ada di portnya tamu, kita play, kita oke. Untuk interface sudah selesai, kita close dulu. Setelah itu kita setting IP DHCP server. Oh iya teman-teman, DHCP server ini kan dia memerlukan time untuk expired license-nya ya. Jadi kita cek dulu NTP server ya atau NTP kliennya di sisi router kita sudah tersetting atau belum. Nah, kalau sudah tersetting seperti ini berarti time atau clock pada router kita sudah tersetting teman-teman. Terlihat di sini sudah sesuai tanggal saat ini dan jam saat ini. Punya teman-teman dia tinggal disesuaikan, yang belum tinggal ditambahin aja sistem NTP klien, masukkan aja id.pool.ntp.org, kan akan mendapatkan IP secara otomatis. Tinggal di apply, di oke. Untuk time atau clock kita sudah setting. Saatnya kita masuk ke DHCP server. Untuk DHCP server kita hanya mengakses dua menu ya. Pertama, kalau ARP ini untuk monitoringnya saja. Yang kedua kita pakai DHCP server dan IP pool. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. IP poolnya masih kosong, IP DHCP-nya juga masih kosong. Kita akan set terlebih dahulu secara wizard. Oke, secara wizard tadi sesuai topologi kita akan masuk di segmen 188 port 5. Berarti kita sesuaikan di sini juga. Interface-nya masuk ke Ether 5 karyawan. Kita next, network kita next. Nah, untuk poolnya ring IP-nya kita kasih sampai 10 saja untuk praktek kali ini ya, tidak terlalu panjang ya. Kita next. Oke, sudah selesai.
di sini otomatis muncul di IP pool sama di DHCP servernya muncul satu server dan satu DHCP pool. Agar memudahkan kita ganti aja di sini DHCP poolnya untuk karyawan. Kita play, oke. DHCP server name-nya kita ganti juga sebagai karyawan. Nah, DHCP poolnya sudah masuk ke DHCP karyawan. Kita klik apply dan oke. Nah, kita lihat di sini apakah laptop kita di sini sudah mendapatkan IP license-nya atau IP DHCP servernya. Kita tunggu sebentar. Kita balik lagi ke, kalau teman-teman ingin mendapatkannya lebih cepat, biasanya kita harus disconnect dulu ya untuk di sini ya. Coba kita disconnect sebentar, kita colok lagi identifying, kita cek kembali. Nah, di sini sudah dapat 188.10. Kita sudah mendapatkan IP DHCP server dari router kita. Kita balik lagi, kita masuk ke MikroTik-nya lagi, kita cek lagi apakah license-nya sudah ada terisi dari 188.10. Ini MAC address dari laptop yang saat ini terhubung di port 5 ya, 188.10. Di sini kita close saja. Oke, saat ini karena di sini sudah ada license-nya sesuai komputer yang terkonek di port 5 saat ini, otomatis laptop kita seharusnya sudah bisa mengakses internet. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses internet. Sampai sini sebenarnya DHCP wizard sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan security-nya, yaitu full static only di sini. Apa sih maksudnya full static only? Full static only itu gini. Di sini kan keterangannya dynamic ya. Jadi setiap orang yang terkoneksi dengan port 5 otomatis dia mendapatkan IP. Nah, kalau untuk full static only, setiap user tidak bisa langsung terkoneksi ke MikroTik karena dia di sini harus di setting dulu sebagai static only. Biar lebih jelas ya, ke setting static only, kita apply, kita oke. Untuk license-nya di sini kita hapus dulu. Nah, kita perhatikan di Ethernet kita, kalau kita disconnect, kita connect lagi, dia akan selalu identifying kayak gini terus. Dia berusaha mendapatkan IP, cuman dari MikroTik-nya dia tidak diberi akses karena poolnya dia dibikin static only. Oke, kita reconnect only. Nah, caranya agar laptop kita terkoneksi lagi dengan DHCP servernya, kita harus menambahkan secara manual dengan menambahkan MAC address-nya, mendaftarkan MAC address-nya secara manual. MAC address yang mana? MAC address dari Ethernet user atau Ethernet pada praktek kali ini, Ethernet di tempat kita ini, di laptop kita ya, karena di sini Optane. Nah, di sini ini kita copy, baru kita paste di sini nih. Nah, untuk mempercepat copy kita pakai aja command prompt, kita cek ipconfig dari setiap Ethernet card kita ya. Nah, kita cari aja Ethernet cardnya. Ethernet kita ada di, nah ini kan sama ya, sama
internet kita yang ada di Ethernet cardnya yang sini ya. Nah ini kan sama, jadi kita tinggal copy aja, masuk ke Winbox ya, kita close, kita copy, kita kasih IP berapa, 1192.168.188. Pertama kita kasih 3 besar. Untuk servernya kita masukkan ke servernya DHCP karyawan, kita play, kita oke. Nah di sini otomatis sudah terdaftar. Coba statusnya was waiting. Kita di sini perlu disable enable lagi, masih 10. Kita disable dulu, baru kita colok lagi. Nah otomatis di sini sudah terkoneksi lagi. Nah udah 188.3, sama seperti yang sudah kita tambahkan secara manual. Kita lihat di sini DHCP server. Nah di sini sudah ditambahkan secara manual dan statusnya sudah bound, artinya laptop kita sudah terkoneksi ke internet kembali. Oke. Nah sekarang untuk praktek yang kedua, kita akan menambahkan segmennya untuk tamu, yaitu 10.10.1, dan kita setting DHCP servernya secara manual, dan security-nya kita jadikan add ARP for license. Oke, kita masuk lagi ke Winbox kita close dulu, kita tambahin IP-nya dulu, karena IP pada video pertama kita belum menambahkan IP untuk segmen 10.10 ya. Kita tambahkan 10.10.1.1/24. interface-nya ada di Ethernet 4, yaitu Ethernet tamu. Oke, kita oke lagi. Oke, sudah. Baru kita untuk manual paling bagus kita masuk ke poolnya dulu aja teman-teman. Kita bikin poolnya dulu. Misal di sini DHCP CP pool tamu, kita kasih segmen atau ring dari IP DHCP-nya kita kasih 1, 2 sampai 10 itu 1.10. Nah kalau misalnya teman-teman mau menambahkan IP dengan loncat atau IP-nya loncat, kita kasihnya dengan cara begini. Misalkan 11, 12, 13, 14, 15 nggak kita pakai, berarti harus 16. Berarti sini 16. Langsung tambah lagi ringnya sampai ring ke berapa? 20 misalnya. Oke. Nah, fungsi next pool di sini apa? Next pool di sini artinya misalkan karyawannya sudah sampai 10, berarti kita tidak bisa memberikan lagi kan, routernya nggak bisa lagi memberi alamat IP dari 128.11 karena ringnya di sini. Kita bisa menambahkan poolnya di sini, pool tambahan untuk karyawan misalkan. Ini bisa disesuaikan sesuai teman-teman mau kasih berapa. Karyawan masuknya 192, 168, 188.11 sampai 192, 168, 188 sampai 20 misal. Kita apply, kita oke. Nah kita tinggal tambahkan di tambahan karyawan di sini, kita tambahkan di poolnya karyawan. Next poolnya kita tambahkan pool tambahan karyawan. Jadi pada waktu karyawan lebih dari 10, otomatis DHCP server akan mengambil dari pool tambahan di sini. Begitupun juga untuk yang segmen 10 ya. Kalau teman-teman mau tambahin sendiri untuk tambahan tamunya. Oke, untuk poolnya sudah selesai. Kita masuk ke DHCP servernya, kita setting secara manual. Kita tambahkan dulu DHCP server name-nya DHCP
tamu misalkan. Interface-nya sesuai topologi kita itu harus input tamu. Untuk address poolnya kita masuk ke address pool, kita nggak pakai static only ya, biar tahu ntar perbedaannya. Taruh static only sama pakai pool, tapi untuk penambahan ARP for listnya di sini kita pakai DHCP pool tamu. Nah di sini kita tambahkan add ARP for list, atau untuk praktek kita jangan tambahkan dulu ya, ntar biar tahu bedanya. Kita apply, kita oke. Untuk networknya kita tambahin 10.10.10.1/24, kita kasih gateway nya 10.1.10.1.1. di sini bukan ini ya, di sini network ya, bukan IP. Nah ini oke. Kalau kita lihat di sini pasti warna merah karena port 4-nya dia tidak terhubung, makanya dia warna merah. Untuk mengetes kita coba pindah laptop kita terkoneksi ke port 4. Kita lihat di sini. Oke, port 5-nya disconnect, kita connect lagi, kita connect, kita tunggu sampai, nah di sini sudah muncul IP address 10.10, artinya kita sudah terkoneksi di port 4. Kita masuk, kita lihat di sini interface dulu, interface sudah running terempat. Kita coba masuk ke DHCP server di listnya. Nah di sini ketahuan sekarang kita aktif di segmen 10.10 secara dynamic ya. Di sini kita coba lihat, di sini IP-nya harusnya sudah berubah ke IP 10.10.10. Coba di sini masih ada kesalahan teman-teman. Kita coba cek dulu, masuk ke IP server, networknya apakah benar. Nah di sini networknya salah ya, kita salah ketik, makanya dia belum dapat next match-nya, masih ke next match untuk kelas A. Nah kita lihat sini 10. Oke, kita cek lagi di Ethernet interface kita, di sini masih. Coba kita putus dulu karena dia seasonnya masih dapat. Kita cek lagi, ke interface dulu, kita buka winbox lagi. IP DHCP server di sini listnya sudah dapat IP 10.10. Sekarang kita cek untuk networknya. Nah networknya sudah ganti ya ke 10.10 ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Nah di sini untuk tamu kita terapkan aturan add ARP for lists untuk DHCP nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita lihat di IP pool terlebih dahulu menurut ya. Kita ke IP pool, di sini poolnya tamu itu hanya sampai 10, artinya kita hanya memberikan DHCP servernya kepada user itu hanya sampai 10 aja. Cuman kalau user tahu, dia bisa set kayak gini, dilihat dulu misal punya temennya ini, oh IP-nya itu segmennya 10.1 titik bla 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 ya, gateway-nya ke 1, DHCP ke 1, dia bisa set manual secara manual di sini deh, 10.1 titik, karena tadi 10 dia bisa aja set secara manual 15 kayak gini, 255 10.10.1.1
DNS-nya dilarikan ke 10.10.1. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa? Belum terkoneksi. Oke, udah. Dia IP-nya sekarang menjadi 15 ya, teman-teman. 15. Nah, kalau kita cek di listnya udah nggak ada, list tadi udah hilang. Jadi kita nggak akan tahu ada yang set manual atau tidak, kecuali kita monitoring dari IP ARP sini. Di sini baru ketahuan. Kok ada 15 nih ether tempat tamu. Cuma kita kalau sudah banyak DC, ini artinya dynamic complete ya. Kita nggak akan pernah tahu. Di sini dia pakai DHCP server, di sisi laptopnya pakai Optane atau manual, kita nggak akan tahu ya. Jadi agak susah monitoringnya. Dan dari sisi user yang menerapkan IP secara manual, dia masih bisa untuk akses internet. Nah, masih bisa, dan ini tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya ini, makanya kita harus menerapkan add ARP for license di DHCP servernya sini. Kita harus set di sini add ARP for license, kita apply, kita oke, dan kita tambahkan di interface-nya. Interface-nya karena ada di ether 4 tamu, berarti kita harus aktifkan di ether 4 tamu. ARP di sini kita set sebagai replay only. Nah, kita oke. Kita lihat di ARP. Oke, putus dulu karena kita dianggapnya sudah ditendang dari jaringan protek kita. Nah, di sini sudah hilang, ARP-nya nggak ada lagi. Kita lihat dari di listnya nggak ada juga, dan akses internet pun pasti dia sudah nggak bisa koneksi internet. Tanda yang bentar. Kalau kita cek di sini, walaupun dia chat secara manual, dia nggak akan pernah bisa mengakses internet. Nah, dia muter-muter, nggak bisa akses deh. Itulah fungsinya add for license untuk di DHCP server ya. Nah, agar kita terkoneksi kembali, kita harus menjadikan dia sebagai Optane lagi. Jadi add for license ini fungsinya memaksa semua pengguna internet yang melalui router kita harus mendapatkan DHCP server. Nggak boleh on setting DHCP-nya secara manual. Kita cek lagi di sini. Nah, udah jalan lagi. Kita cek lagi apakah listnya udah ada. IP DHCP server list. Nah, listnya sudah ada lagi. Oke teman-teman, bagi yang masih bingung, bisa diulangi lagi dari awal videonya, pelan-pelan saja untuk mempraktekannya, pahami step demi stepnya. Harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman bisa menerapkan security add for license ini, dan kapan menerapkan sebagai static only. Ini pilihan dari teman-teman. Jadi teman-teman kapan harus menggunakan ARP for license dan kapan menggunakan static only. Dan biasanya untuk ARP for license ini dipakai untuk user yang dinamis, user yang berganti-ganti setiap harinya. Makanya di sini untuk simulasi ini saya terapkan di tamu, karena di tamu itu dia koneksinya dinamis ya. Misalnya hari ini sama besok itu belum tentu tamunya sama. Kalau untuk karyawan kita static only, kita lebih mudah untuk memonitor. Misalkan si karyawan atas nama A, kalau sudah kita jadikan static, dia kelihatan.
oh karyawan A IP-nya segini, dia akses apa aja, untuk memudahkan kita monitor sebagai administrasi jaringan, administrator ya maksudnya. Nah, sampai sini sudah selesai pada praktek kita. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, bisa tulis di komentar. Bila teman-teman memahami dan terbantu oleh video ini, teman-teman bisa like, subscribe, and share ya. Nah, untuk video-video selanjutnya saya coba akan bikin beberapa topik ini ya, termasuk web proxy, transparent proxy, address list, firewall, beberapa firewall, dan full bandwidth management, dan address list atau address list itu ke double ya. Di sini saya mungkin bisa saya tambahin wireless, bisa kita tambahin hotspot. Kalau teman-teman ada yang mau dibuatkan video pembahasan khusus, termasuk khususnya dasar-dasar dari Miprotik, bisa tulis di komentar ya. Sekian video kali ini. Jika bermanfaat, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini ya. Jadi teman-teman gak kesulitan lagi untuk mencari, otomatis notifikasi khusus pada aplikasi YouTube teman-teman. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.